Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Keluaran, ya. Keluaran pasal yang ke-6, kita melihat bahwa Tuhan mengutus Musa ya untuk menghadap Firaun dan akan membawa umat pilihan ini keluar dari perbudakan, tetapi ini tidak mudah bagi Musa. Ya, kita lihat nanti karena memang umat Israel sendiri sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Musa, sekalipun Musa sudah berbicara atas nama Tuhan, ya. Mari kita membaca firman Tuhan di pasal 6 ayat 1. Ya, pengutusan Musa, perikopnya ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Bapak Ibu, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengarkan juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, "Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan yang memerintahkan Musa ya untuk pergi menghadap Firaun dan akan membawa umat Israel keluar ya dari Mesir. Jadi visinya adalah membawa umat keluar dari Mesir dan membawa umat untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, ya, sebagai Yahweh, bukan sebatas Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah, dikatakan bahwa kepada Abraham, Ishak, Yakub, Allah itu menunjukkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi ketika berbicara dengan Musa, Allah menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Yahweh. Jadi pribadi Allah itu sendiri. Ya. Kalau berbicara Tuhan, Yahweh itu tidak hanya sekedar Allah yang Maha Kuasa, tetapi ini adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah sang pencipta langit dan bumi. Jadi tidak hanya sekedar berbicara ya Allah yang maha kuasanya, tapi segalanya. Ini pribadi Allah. Nah, dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan diri, ya, "Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa." Ya. Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Tetapi
ketika dia berbicara dengan Musa, tetapi dengan namaku Tuhan, Yahweh. Ya, dengan nama pribadi ini Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Ini satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Musa, sebab tidak sembarangan ya bisa berhadapan dengan Tuhan, dengan Yahweh ini. Hanya dengan Musa, maka dikatakan dengan Musa Allah berhadapan muka dengan muka. Jadi Tuhan menampakkan dirinya pribadi Allah itu sendiri, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang maha kudus, menampakkan diri kepada Musa. Artinya apa? Mau meyakinkan Musa tentang perintah yang akan Tuhan berikan kepada dia, bahwa dia akan mampu melakukan karena dia disertai oleh Tuhan yang maha akbar itu, yang maha kuasa, yang maha dahsyat. Ya, dia disertai oleh sang pencipta itu sendiri. Nah, Tuhan berbicara. Nah, kita melihat di sini Tuhan mau menampakkan dirinya kepada umat Israel tidak hanya sekedar sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi Tuhan itu sendiri, nama yang kudus itu, nama yang mulia, ya, pribadi yang agung itu menampakkan diri ya kepada Musa dan nanti kepada umat, karena Musa mengatasnamakan Tuhan, sebab memang Tuhan sendiri yang memerintah Musa. Diingatkan di sini kita melihat dasar daripada perintah supaya Musa membawa umat keluar dari tanah Mesir. Ya, pertama dasarnya adalah bahwa ini adalah perjanjian Allah itu sendiri, perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi berdasarkan janji, Tuhan tidak ingkar janji, Tuhan menepati janjinya berdasarkan janji. Di ayat 3 berkata, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ingat perjanjian, ya, Tuhan ingat perjanjian dengan siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Karena dikatakan, oh, Allah itu Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, jelas, pribadi itu jelas. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan menepati janji. Tuhan ingat janji, dan betapa dahsyatnya janji itu. Ya. Berdasarkan janji itulah Tuhan membawa umat ini ya untuk menepati janjinya, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Dan waktu ya orang Israel dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan siksaan yang dahsyat itu, ya, mereka berada di Mesir, dan tempat itu, Mesir itu, ya, bukan tujuan akhir perjalanan bangsa itu. Ya, itu hanya perjalanan sesaat di mana mereka harus memang melewati itu. Tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa bangsa itu, umat pilihan itu akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat bahwa Tuhan ingat perjanjian. Dan yang kedua, ya, dasarnya apa? Teriakan oleh umat itu sendiri. Nah, dikatakan, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Ya, mendengarkan teriakan orang Israel. Ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Ya, dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan,
supaya kamu tahu, akulah Tuhan Yahweh. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui kondisi atau keadaan orang Israel yang sedang dalam perbudakan itu. Nah, mereka teriak kepada Allah, mereka berseru kepada Tuhan, dan teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Tuhan mengetahui keadaan mereka, dan Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus di dalam keadaan dijajah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertindas. Maka Tuhan turun tangan. Ya, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi apa yang difirmankan ini selalu akulah Tuhan, menunjukkan bahwa yang berbicara ini adalah Dia yang maha kuasa itu, Dia yang menciptakan segala sesuatunya, Dia yang selalu ada, tidak pernah tidak ada. Dialah Alfa Omega itu, Dialah Yahweh itu. Jadi akulah Tuhan, artinya apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya dan amin, dan Tuhan bertanggung jawab atas itu. Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi rancangannya, dan rancangan Allah itu adalah sempurna. Jadi Tuhan berkata, aku akan membawa kamu sebagaimana janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Umat Israel yang sedang dalam perbudakan ini akan keluar dari Mesir, tetapi dengan tangan yang teracung. Artinya memang harus dipaksa dengan kekuatan yang dahsyat dari Allah. Nanti kan kita lihat, karena Firaun tidak akan mudah melepaskan mereka. Ketika Musa nanti datang minta kepada Firaun untuk melepaskan umat itu supaya umat itu pergi keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah, Firaun tidak memberikan. Nah, maka dikatakan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikan kepadamu, ya, dan dengan tangan yang teracung mengangkat kamu menjadi umatku. Apa artinya dengan tangan yang teracung? Ya, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Allah lah yang bekerja, dan Firaun Mesir mengalami hukuman yang dahsyat. Ya, memang harus dipaksa dengan tangan yang teracung. Nah, di sini kita melihat nanti bahwa Allah itu sungguh menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Ya, pemeliharannya kepada umat pilihan yang luar biasa. Nanti kita akan melihat dengan adanya tulah demi tulah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun Tuhan telah menampakkan diri sebagai Tuhan itu, sebagai Yahweh, sebagai Dia yang berdaulat atas segalanya, tetapi Israel, umat pilihan itu tetap tidak percaya. Mengapa? Kita melihat, ya, ayat 8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami pergumulan yang terus menerus dan tidak kunjung tiba, ada akhirnya puncaknya kita mulai ragu kepada Tuhan, ragu kepada firman. Ya, kita minta, Tuhan berkati kami, lepaskanlah kami dari pergumulan ini. Berulang kali kita berdoa tentang pergumulan yang sama ini. Hanya pergumulan yang sama ini yang terus kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan bebaskan kita dari pergumulan ini. Tapi nggak kunjung tiba. Sehingga pergumulan itu menekan kita sangat berat. Nah, kemudian kita dengar firman Tuhan. Tuhan akan menolong. Kemudian kita, mana Tuhan? Oh, Tuhan akan menjawab, mana Tuhan? Buktinya dari dulu begini-begini aja. Jadi akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak percaya lagi kepada firman. Itu bisa terjadi sama seperti bangsa Israel karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.
begitu beratnya pergumulan itu dan cukup lama dan tidak melihat tanda bahwa ada pertolongan yang akan mereka rasakan. Kok makin parah saja keadaan kita akhirnya. Oh, kita berdoa, Tuhan tolong supaya perbudakan ini bisa segera lepas. Nah, tapi yang terjadi malah semakin berat, semakin ditekan. Dan itu akan bisa membuat seseorang putus asa, sama seperti bangsa Israel. Musa berbicara, ini Tuhan yang bicara loh. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan loh. Tuhan udah ingatkan, dia janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita itu. Ayo dengar dong. Yang lain ngapain saya mau dengar? Buktinya kita seperti ini, mana? Nah, maka nanti ada mujizat demi mujizat. Ini akan menguatkan, meneguhkan iman orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan tidak mudah tentu bagi Musa untuk memimpin umat itu, bahkan akan menghadapi Firaun. Dijelaskan ya di ayat 10, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ya, bangsa Israel tidak mau dengar, ya, karena udah putus asa, beratnya beban hidup mereka. Nah, kemudian Musa diperintahkan Tuhan untuk menghadap Firaun. Saya pikir cukup beralasan Musa. Lah, umat sendiri nggak dengar kok, terus aku mau bicara dengan Firaun. Lah, terus bagaimana? Kembali Musa melihat dirinya, aku kan nggak pandai, aku nggak pintar bicara. Nah, persoalan sebenarnya bukan masalah tidak pintar bicara. Kalau umat itu tidak mendengarkan Musa, bukan karena Musa tidak pintar bicara, tapi karena persoalan pada umat itu sendiri, di mana beban itu terlalu berat bagi mereka. Pergumulan itu luar biasa. Sekali lagi saya katakan, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Beban pergumulan yang menekan, yang terus-menerus melanda hidup kita, ya bisa menekan hidup kita dan membuat kita tidak percaya. Bukan karena seseorang misalnya berkhotbah, khotbahnya nggak mantap, jadi saya nggak percaya. Oh, dia ngomongnya aja nggak tegas, nggak apa ya. Bukan masalah pribadi yang menyampaikan firman, tapi masalahnya kitanya yang sedang keadaan terpuruk sehingga tidak mendengarkan seorang hamba Tuhan yang bicara. Ya, ada orang yang kalau udah lagi kondisinya seperti umat ini, putus asa, kita mau bicara, kita mau kasih tahu tentang firman, udah katakan kita pandai bicara, tetap saja nggak masuk karena lagi keadaan putus asa. Nah, apalagi Firaun yang memang tidak mengenal Allah, jadi tidak mudah bagi Musa. Akhirnya Musa bilang, aku kan nggak pandai nih Tuhan, tetapi Tuhan tetap perintahkan untuk pergi karena Tuhan akan menyertai mereka. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun. Ini nggak mudah ya bagi Musa dan Harun. Dengan katanya tidak mudah bagi seorang hamba Allah, hamba Tuhan, melayani orang-orang yang putus asa, yang tidak mau dengar dia, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, misalnya, kita sebagai pelayan Tuhan, pergi beritakan firman kepada orang-orang itu, kelompok itu. Tapi kelompok itu kan memang katakanlah mereka disebut orang Kristen mereka, tapi mereka tidak mau dengar Tuhan kok. Terus kita mau melayani mereka. Nah, akhirnya kita sebagai hamba Tuhan bisa putus asa. Ada Tuhan, ngapain melayani mereka lagi? Berkali-kali aku bicara kepada mereka supaya mereka bertobat, mereka nggak bertobat juga tuh. Ngapain saya melayani ke sana? Tapi Tuhan bilang nggak layani. Tuhan mengutus Musa dan Harun kepada umat Israel yang dalam kondisi ya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kehilangan kepercayaan kepada hamba Allah
karena mereka mengalami beban hidup yang sangat berat. Tapi mereka harus dilayani. Wah, ini berat ini. Nah, kemudian kepada Firaun. Lah, ini Firaun siapa? Raja diktator, raja yang keras, yang menindas umat, yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Firaun ini kejam loh. Ya, dia tidak peduli dengan namanya Tuhan. Loh, terus saya harus bicara kepadanya. Wah, ini berat. Dan memang Tuhan katakan kamu harus pergi ke sana. Ya. Dan dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Jadi tugas yang akan dikerjakan oleh Musa ketika Tuhan memilih dia, mengutus dia, adalah tugas yang sangat berat. Tetapi telah terlebih dahulu Tuhan menampakkan diri kepada Musa, bukan hanya sebatas Allah yang Maha Kuasa, tetapi pribadi daripada Allah itu sendiri di dalam kemuliaannya itu. Ya, Yahweh, Tuhan. Ya, nama dari Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, pribadinya. Ini mau meneguhkan daripada Musa, supaya Musa jangan sampai mengalami keraguan-raguan, kebimbangan dalam melaksanakan tugas itu. Tuhan yang akan menyertai dia dengan, dikatakan tadi bahwa dengan tangan yang teracung, Tuhan akan memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya mengingatkan kita bahwa Tuhan yang mengutus Musa itu, Tuhan itu juga yang selalu menyertai kita, amin. Dialah yang bersama dengan kita dan dia akan menepati janjinya. Dia Tuhan yang ingat akan janji. Dia Tuhan yang menggenapi firman. Jadi tetap percaya kepada dia manakala kita dalam keadaan bergumul, dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan. Dia Tuhan yang mengetahui keadaan kita, dan rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dia akan membawa kita kepada damai sejahtera itu, percayalah. Dan yang kedua, dia Tuhan yang mendengarkan seruan kita, doa kita. Jadi jangan berputus asa. Hari ini mungkin Tuhan belum mengabulkan permintaan kita, dan pergumulan itu mungkin sudah bertahun-tahun. Tapi jangan sampai putus asa. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Dan dia akan menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya. Sebagaimana dia nanti akan memimpin umat itu keluar dengan tangan yang teracung. Tuhan punya kekuatan untuk menolong kita, amin. Percayalah, Tuhan Yesus menolong kita. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang menyertai kita, yang akan menepati janjinya bagi kita, yang mendengarkan doa dan permohonan kita. Tuhan memberkati kita masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.